warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marisa Kumalasari, NIM 195200016. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar yang diisi oleh unsur-unsur pokok, garis, dan warna melalui cat atau pewarna yang membubuhkan gambar lainnya. Lukisan dapat berisi representasi alam seperti potret wajah, hewan, pemandangan. Bisa juga memuat gambar abstrak yang merupakan penyederhanaan bentuk alam, atau berisi ungkapan ekspresif dari seniman berupa komposisi bentuk non-representatif atau tidak menyerupai apapun. Aliran seni lukis seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang bisa disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya seni lukis dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Untuk yang pertama, representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada alam atau kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa gaya atau aliran seni rupa yang termasuk dalam kategori representatif. 1. Aliran naturalisme. Aliran yang menggambarkan keadaan alam, melukis segala sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan nyata. Contohnya, lukisan seperti berikut ini. 2. Aliran realisme. Aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, artinya subjek atau objek yang dilukiskan atau ditampilkan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Contohnya seperti ini. 3. Aliran romantisme. Aliran yang sebenarnya kurang tepat, karena aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif, namun dengan cara yang dramatis. Contohnya lukisan sebagai berikut ini. 2. Deformatif, yaitu gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukiskan sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar meninggalkan bentuk dasar atau aslinya. Berikut beberapa aliran. 1. Impresionisme, yaitu aliran yang hanya menggambarkan kesan dari apa yang dilukiskan. Contohnya seperti ini. Kedua, surrealisme, yaitu aliran yang mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, seperti manusia yang sedang bermimpi. Berikut contoh lukisannya. Ketiga, kubisme, aliran yang menyederhanakan objek nyata seperti kubus-kubusan, bidang segi empat, atau objek geometris. Contohnya seperti ini. Keempat, ekspresionisme, aliran yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa, seperti mementingkan perasaan individu sesama seniman daripada meniru alam. Berikut contohnya. 3. Non-representatif adalah gaya yang tidak mempresentatifkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Lukisan hanya diisi oleh bentuk-bentuk garis seperti potret wajah, manusia, pemandangan, dan masih banyak hal lainnya. Bentuk aliran non-representatif ini diantaranya adalah aliran abstrak ekspresionisme, yaitu aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya abstrak pelukis. Biasanya pelukis menumpahkan cat langsung
ke kanvas atau mencipratkannya menggunakan kuas atau tongkat. Contohnya seperti ini. Yang kedua, formalisme, yaitu menggunakan bentuk dasar geometris seperti segi 4, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis. Berikut contohnya. Berikut tema lukis. Terdapat 6 tema dalam seni lukis, diantaranya 1. Hubungan antar manusia dengan dirinya. Seni lukis yang dapat digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman tersebut. 2. Hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Terkadang seorang pelukis juga mengekspresikan rasa keindahan menggunakan orang-orang di sekitarnya. Ketiga, hubungan antara manusia dan benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat memiliki keunikan dan keindahan tersendiri sebagai sumber ide. 4. Hubungan antara manusia dan alam sekitar. Alam sekitar dapat menjadi objek atau subjek yang menarik untuk menjadi tema pada lukisannya. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas sehari-hari yang beragam terkadang mencetuskan suatu ide terhadap pelukis. 6. Hubungan antara manusia dan alam khayalan. Khayalan atau imajinasi yang terkadang tiba-tiba melintas baik secara sadar maupun tidak sadar merupakan inspirasi dan tema yang luar biasa untuk melukis. Berikutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan media seni lukis. Alat lukis utama adalah peralatan untuk mengaplikasikan cat pada lukis seperti kuas, pisau, palet, dan seterusnya. Penggunaan alat lukis sangat tergantung pada media teknik dan aliran dan tema yang dibuat. Beberapa contoh alat-alat seni lukis diantara lain: 1. Kanvas. Fungsinya untuk mengaplikasikan cat pada media lukis. 2. Pisau lukis. Alternatif lain dari kuas untuk membubuhkan cat. 3. Pisau palet. Pisau yang terbuat dari plastik dan digunakan untuk mencampurkan cat. 4. Palet. Tempat untuk mencampur dan menyiapkan cat sebelum digunakan. 5. Pensil. Dapat digunakan sebagai alat lukis untuk menggambar sketsa. 6. Cat minyak atau cat air. Cat minyak biasanya digunakan pelukis untuk jangka panjang, biasanya mudah diubah warnanya. Untuk cat air lebih cepat kering untuk melukis. 7. Tinta bak, yaitu cat alternatif yang banyak digunakan pada seni lukis. 8. Alat pembubuh cat khas atau alternatif, yaitu bisa dengan menggunakan sikat gigi, tongkat kayu untuk mengucurkan cat enamel. 9. Cat khas atau alternatif dapat digunakan tergantung kebutuhan lukisan yang diciptakan. Kemudian, saya akan menjelaskan bahan media seni lukis. 1. Media utama yang sering digunakan dalam melukis karena kanvas terhitung awet dan tahan lama. 2. Jangan menggunakan cat minyak pada media kertas, karena kertas akan tergerus oleh zat yang ada pada cat minyak. Tetapi gunakan cat air dan lapisi dengan pelapis cat agar kertas tahan lama. 3. Media khas atau alternatif seperti kaca, lempengan kayu, logam, plastik, atau benda data 2D apapun dapat menjadi media lukis jika digunakan dengan tepat. Berikut adalah menentukan tema atau memunculkan gagasan. Dapat ditempuh dengan cara: 1. Mengembangkan imajinasi dari apa yang sedang dipikirkan. 2. Melihat subjek atau objek yang akan dilukis. 3. Mencari inspirasi dari buku atau majalah. 4. Mencari inspirasi dari internet atau sosial media. 5. Mengunjungi galeri atau museum seni. Berikutnya saya akan menjelaskan teknik melukis.
Teknik melukis terdiri dari kerangka kerja dan teknik khusus yang digunakan untuk cat tertentu. 1. Dengan cara membuat sketsa, lalu menyelesaikan detailnya. 2. Membuat lukisan lalu mewarnainya dengan cat tipis. 3. Menggunakan kuas kering dan kuas basah. Kuas kering digunakan tanpa cat pelarut, cocok untuk membuat detail kecil, sementara cat kuas basah diperlukan cat pelarut untuk menutupi permukaan luas dengan cepat. Sekian penjelasan materi seni lukis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.